Suasana Cafe 3 Kolam pada Sabtu 16 Agustus 2025 sungguh meriah. Begitu sampai di mulut gang menuju kafe yang berlokasi di desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Bogor itu, mata langsung disambut para petugas keamanan yang mengatur tamu juga jajaran pedagang kaki lima. Masuk ke dalam, ada tenda berkursi lengkap serta panggung yang didominasi nuansa merah putih. Ternyata saat itu sedang berlangsung festival Posyandu yang dapat terbaca dengan jelas dari backdrop di panggung. Lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menandai dibukanya acara. Indonesia Raya selesai, maka panggung utama menyuguhkan dua talkshow yang memperkuat tema acara, yakni Dukung Balita Tumbuh Kembang Optimal Menuju Indonesia Emas 2045. Tamu talkshow pertama, Kepala Puskesmas Cicangkal, Dr. Tati Yuliarti, yang menjelaskan tentang pentingnya pemeliharaan anak sejak dari dalam kandungan. Kan ada juga nanti dia lahir udah stunting karena dari tadi proses kehamilannya tadi gitu ya. Jadi peran kebetulan hari ini Dukung Balita Tumbuh Kembang Menuju Indonesia Emas dengan adanya festival Posyandu ini, kita harapkan memicu masyarakat Mekarsari untuk rajin membawa balitanya ke Posyandu dan untuk ibu hamilnya memeriksakan kesehatannya ke Posyandu. Apabila ada keluhan bisa ke puskesmas terdekat. Jadi minimal 6 kali kunjungan ya. 6 kali kunjungan, nanti akan kita lakukan deteksi penyakit namanya triple eliminasi ya. Nanti kita cek dia ada HIV tidak, ada hepatitis tidak, ada sifilis atau tidak. Karena nanti akan kalau ternyata ibu hamilnya menderita penyakit yang saya sebutkan tadi, dia kemungkinan akan menghasilkan atau melahirkan nanti bayi-bayi stunting gitu ya, karena dari awal saja dia kurang gizinya gitu. Jadi untuk antisipasi, jadi sebaiknya untuk ibu hamil harus kita lakukan pemeriksaan triple eliminasi terlebih dahulu. Oh ya, begitu ya. Saya baru tahu loh dok lah, ternyata stunting itu dimulai dari ketika hamil. Iya ya. Iya. Oh oke. Saya kira karena gizi buruk ketika sesudah lahir segala macam. Oke, jadi tadi kita dapat insight juga, intinya stunting ini bisa dideteksi dari awal. Ya, berarti bisa kita prevent. Nah, ibu-ibu di sini yang hamil, coba angkat tangan yang hamil. Tadi kata dokter berapa kali minimal kunjungan? Aduh, dapat hadiah nih kalau bisa jawab ya, Pak Lurah ya. Ada istilahnya ngidam, nggak mau makan dan lain sebagainya, sayang gitu. Karena anak tumbuh kembangnya itu dari dalam kandungan. Ya, jadi itu juga harus diperhatikan. Terus bulan pertama, 3 bulan pertama itu istilahnya kan banyak yang ngidam ya, karena hormon beta HCG-nya itu meningkat. Biasanya memang efeknya mual. Nah, justru di sini adalah fase pertumbuhan, bagaimana tumbuh kembang, tumbuh telinga, tumbuh otak kita, tumbuh mata, tumbuh hidung. Nah, itu di 3 bulan pertama. Artinya apakah kita butuh lingkungan yang sama-sama punya pengetahuan yang sama tentang 1000 hari ini, atau justru kita butuh lingkungan yang istilahnya memonitor kita dok, atau gimana? Ya, dua-duanya berpengaruh ya. Kalau untuk memonitor misalkan Posyandu ada, tolonglah misalkan yang hamil kita sebulan sekali ada Posyandu ya. Apabila ada keluhan, kebetulan Mekarsari udah ada puskesmas pembantunya. Kalau memang jauh kita ke puskesmas induk, puskesmas Cicangkal. Tahun 2028 itu program pemerintah salah satunya setiap desa harus memiliki sarana kesehatan, dan alhamdulillah Mekarsari ini sudah ada ya. Jadi untuk mempermudah masyarakat tidak harus jauh-jauh ke puskesmas induk, tapi di desanya sudah ada sarana kesehatan. Nah, lingkungan itu kalau kita sama-sama lingkungannya nyaman, sama-sama paham di saat kita ada ibu hamil,
yang tetangganya paham tentang kehamilan, bisa mensupport satu sama lain, itu kan lebih enak gitu kan. Ibu hamil. Jadi di situ kita diterangin bagaimana tanda-tanda kehamilan itu seperti apa, tanda-tanda bahaya kehamilan itu seperti apa. Nah itu ada semua dan ada di buku KIA. Sebaiknya untuk ibu hamil atau ibu yang memiliki balita di situ dibaca semua itu komplit ya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, kadang males membacanya. Nah di kelas ibu hamil biasanya kita membaca bersama. Karena kalau di rumah ya udah dibawa pulang ke rumah, ditaruh lagi. Tapi kalau di saat kelas ibu hamil kita baca satu-satu, apa sih tanda-tanda kehamilan, apa itu tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah jadi dengan kita bersama-sama lebih mudah memahami, dan itu ada tenaga kesehatannya, bisa kalau yang kurang paham bisa langsung ditanyakan. Sesi Dokter Tati yang membahas stunting dan cara pencegahannya berakhir. Pertumbuhan anak tak semata hanya fokus pada jasmani saja, melainkan juga sisi rohani, mentalitas, dan karakter, hingga anak bertumbuh dan berkembang optimal. Untuk membahas itu, hadir psikolog Juwati Dharma Wijaya yang menyoroti gadget dan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Yang paling krusial itu, yang paling parah itu merusak komunikasi anak, merusak kerjasama anak. Jadi anak nggak ngerti buat komunikasi seperti apa, dia nggak ngerti buat mengeluarkan emosi dia seperti apa. Misalnya ada emosi senang, kapan anak mesti emosinya senang, kapan anak mesti emosi sedih. Yang tahu pokoknya anak ngikutin apa yang ada di gadget. Oh gadget tuh kalau senang tuh berarti begini, senang itu berarti kalau dia main, dia tanding, dia menang. Udah cuma taunya itu. Gimana caranya supaya menang? Oh dari gadget kita mesti pakai kekerasan misalnya. Ya udah dipakai itu kekerasan. Jadi dia nggak ngerti gimana dia di dunia nyata itu dia mesti berinteraksi, dia mesti oh iya kalau ini temen, oh iya ini adek lebih kecil berarti saya mesti ngalah. Itu di gadget tuh nggak diajarin seperti itu di anak tuh. Jadi anak tuh nggak ada yang nggak mampu mengekspresikan emosi ya Bapak Ibu ya. Mereka kan pertama lahir aja mereka udah ada nangis, berarti kan itu juga emosi. Nah kalau misalnya mereka setiap hari dari pagi sampai malam sampai pagi lagi di depan gadget, waduh. Saya nih ada kasus, boleh ya? Boleh. Saya Kalau kasus biasanya rame jadi bahan gosip ya. Gak konfidensial, silakan Bu. Saya ada kasus dan yang paling fatal itu sekarang anaknya nggak mau sekolah padahal dia udah umur 21 tahun. Dia sekolah hanya sampai kelas 5 apa kelas 6 SD. Dia hanya mau di depan laptop. Kalau laptopnya rusak, aduh, marahnya. Kalau istilah saya lebay, marahnya tuh bener-bener istilahnya ngacak-ngacak dunia. Orang tua dimarahin, adiknya juga kena sasaran, kebetulan dia juga tinggal sama neneknya juga kena. Dan sekarang kalau misalnya dia jam makan, orang tuanya, ibunya cuman memanggil, yuk kita makan dulu. Dan ibunya pun membelikan makanan kesukaan dia yang terakhir itu. Tetap anaknya nggak mau, anaknya marah, malah dia bilang ngapain sih orang lagi ini ganggu aja. Ini kejadian nyata Bapak Ibu. Jadi paling nggak pesan saya, mumpung anak-anaknya masih pada kecil, masih pada balita, yuk kita sama-sama kita jaga. Ibu kayak lagi ngasih pesan ke saya. Saya kan jadi baper nih. Oke, sebelum masuk ke closing, ada yang mau tanya dulu nggak? Satu pertanyaan, silakan ibu-ibu. Hari Sabtu di IF, akhirnya semua waktu itu saya isi dengan dia kegiatan belajarnya dia. Nanti habis sholat subuh, biar tidak megang HP, saya ajak lari ke lapangan jogging. Jadi saking segitunya saya ini gitu kan. Jadi biar anak tidak terlalu megang HP tadi. Yang penting yang pasti diskusi
kita transaksi istilahnya ya. Kayak misalnya aku mau berapa jam, seperti tadi 5 jam. 5 jam, kalau menurut dokter 5 jam untuk dia oke, jalan. Tapi dengan catatan kalau lebih dari 5 jam, apa konsekuensinya? Dan kembali lagi konsekuensinya pun dibicarakan. Jadi nggak dari kita doang dok. Kamu pokoknya nggak boleh pegang HP seminggu. Ya dia nggak pegang HP dia, tapi pegang HP adeknya, pegang HP kakaknya. Dan yang pasti, kalau waktu tidur semua HP nggak ada di kamar. Karena biasanya remaja ini banyak banget yang curi-curi dok. Kasus saya banyak banget yang curi-curi. Sampai ketika orang tuanya pelan-pelan buka pintu, itu jam 2 pagi si anak masih di HP. Masih game online. Di tengah serunya talk show di panggung utama, di venue lain nampak gaya asik Dr. Dian Susilowati. Dokter yang terkesan penuh semangat dan energik ini kadang menyanyi, merayu demi menenangkan peserta lomba balita sehat. Kepalanya 50. Tinggi udah bu? Tinggi berapa? Tinggi 85. Saya Kalisa. Iya. Tinggi itu. Terus ini jadi 42. Teng toknya gede, toknya gede. Berat badan berapa bu? Berat badan 11,1. Makanan tentu saja sangat berpengaruh besar dalam perkembangan tumbuh kembang optimal anak. Dan di event tersebut diwujudkan dalam lomba empasi, makanan pendamping air susu ibu. Ini beli apa bu? Ini beli makanan bayi. Oh, makanan bayi. Kita berikan dari ini. Oh ya. Kader posyandu. Yang masak kader posyandu. Iya. Dari mana bu? Posyandu Katemangan. Oh, Katemangan. Oh, oke. Ini ya posyandu Aster. Ini menunya apa ibu? Ikan tuna telur sayuran. Ini Dewan juri diantaranya Dr. Maria Adrianti dan Raffi Mariatmo berkeliling menilai produk peserta lomba. Nampak pula Kepala Desa Mekarsari, Hendrik, langsung berbincang dengan kader posyandu peserta lomba. Ini dari posyandu Nusa Indah Pak. Dari Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong. dekat lah, tetangga Sama Lupin. Iya, betul Pak. Dengan saya Ibu Rini. Berhenti ya, Iya. dari posyandu juga. Nusa Indah, posyandu Nusa Indah. Dari Binaannya dari WKR Nusa Wanita Kantor RI. Asia. Dan posyandu yang membuat ya. Jadi ibu-ibu WKR ini setiap bulannya selalu bantu kita untuk MPASI-nya, untuk PMT-nya, dan setiap 3 bulan sekali juga ibu WKR itu memberikan toolkit seberupa kayak sabun, sikat gigi, sampo seperti itu Pak ke posyandu kami. Info sedikit. Ini PMT juga ya, sama ya? Iya, PMT. Pak Lurah dari sana mudah-mudahan juara. Dan semangat juara di sana. Ini dari Tangsel juga ya? Iya. Tangsel. Oh, semangat, mudah-mudahan juara. Oh, sudah datang ke. Iya, Oh, ini nasi sop. PMT juga ya? Iya. Buat ibu hamil dan Nasi tim. Ini untuk umur 9 sampai 11 bulan. Jadi tekstur nasinya tim. Ini dengan ibu siapa saja? Bu Suryana. Ibu normal lah. Ibu Eva. Iya. Kita dari Kelurahan Lego juga. Posyandu Bunga Tanjung. ya, terima kasih sudah hadir di Mekarsari di Rumpin ke pojok. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa hadir lagi sini ya. Semangat terus, mudah-mudahan juara.
Juara 1. Jam 12.23 ada. Jadi baik ini. Ya. Ini apa, Bu? Ini apa ini? Kan phone juga, Pak ya. Jadi kalau kita lihat Festival Posyandu yang terselenggara untuk pertama kali ini berkat kerjasama Si Kesehatan Paroki Serpong Gereja Santa Monica, WKRI Cabang Santa Monica, dan Si HAAK. Melihat antusiasme warga dan manfaat yang diperoleh, Pak Kades berharap acara ini bisa berulang. Mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan terus-menerus. Tahun depan mudah-mudahan bisa dilaksanakan kembali. Insya Allah kami dari pemerintahan desa akan terus mendukung ya, dan terus berkolaborasi jika memang ini kegiatan bermanfaat untuk khususnya masyarakat. Lahirnya generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang berguna buat bangsa dan negara serta agama. Kita berharap nantinya kegiatan ini tidak hanya berhenti di hari ini, Pak Lurah. Kita berharap kegiatan seperti ini bisa diselenggarakan di kesempatan yang lain dan juga bisa bekerja sama dengan seluruh organisasi masyarakat yang ada di desa ini. Harapan itu pun disambut gembira oleh para emak dengan yel-yel yang meski dibuat secara dadakan. Semangat, semangat, semangat. Melayani. PKRI semangat melayani. Kan teriak bareng-bareng. Santa Monica semangat melayani. Yes, yes, yes. Merdeka. Bunuh